Tapi dari awal juga kita udah dibilang kalian bawa nama Indonesia, kalian bawa bawa nama nama USU, USU, bawa kalian bawa nama nama TI. Hai semuanya, kembali lagi di Talk About. Hari ini kami bertemu dengan dua sosok wanita cantik yang hebat ya, yang baru saja menyelesaikan studinya di luar negeri. Dan mungkin sebelum itu kita bisa kenalan dulu ya sama mereka berdua ini. Mungkin bisa dimulai dari salah satunya duluan, silakan. Oke, ya halo, nama aku Ara. Kemarin aku ke luar negeri ya, ke University of Leicester selama one term. Dan ini adalah Halo, saya Ruth Kalista. Kemarin salah satu award di ISMA yang menang ke University of Limerick, Irlandia. Oh, Irlandia. Kakak ini dua-dua for information dari Universitas Sumatera Utara. Kakak ini jurusan angkatan tahun berapa? aku 19. Kakak ini? Yeah. Angkatan 18. Angkatan 18. Berarti beda setahun. Beda setahun. Kakak-kakak ini kan sempat merasakan kuliah di luar negeri itu kan dari salah satu program dari pemerintah ya. Ya, benar. Yang terbaru tuh namanya Kampus Merdeka ya. Mungkin bisa diceritakan dulu Kampus Merdeka itu apa ya, Kak? Kalau dari aku sih Kampus Merdeka menurutku ya itu program baru dari Pak Nadiem yang ngebiarin kita 3 semester di luar jurusan asli. Kayak misalnya aku dari jurusan IT, Kak Ruth juga dari jurusan IT, kami satu jurusan. Tapi kami dikasih kesempatan untuk ngambil mata kuliah yang di luar IT di kampus yang berbeda. Nggak cuman ke luar negeri sih, ada magang juga ke perusahaan langsung, ada yang ke Studi independen. Kampus, ya studi independen juga dan sama pertukaran kampus lain, ya pertukaran mahasiswa kan. lokal, benar. Maksimal 3 semester tadi ya? Benar. Berarti bisa ngambil lagi dong? Iya, aku lagi nyoba magang juga. Oh, mau ngambil lagi. Mau keluar negeri lagi kira-kira? Enggak sih. Oh, enggak. Kalau Kak Ruth, ada lagi mau Kak Ruth nyoba gimana? tahun semester ini? Pengennya sih gitu, cuman udah nggak dibolehin. Oh iya. 2018 ya Oh udah iya, mau udah mikirin tugas akhir. Oh iya udah semester 8 ya? Yep. Oh iya Semester benar tugas 8. akhir. Benar. Nah, jadi kan itulah Kampus Merdeka tadi gitu. Salah satu programnya yang diikuti atau yang kalian ikuti sebelumnya yang bisa bawa kalian ke luar negeri itu adalah ISMA. Nah, kalau Kampus Merdeka tadi kan itulah dia program dari Pak Nadiemnya gitu kan. Kalau ISMA-nya itu apa sih gitu? ISMA, nama ISMA sendiri kan singkatan dari Indonesian International Student Mobility Awards. Student Mobility Awards itu berarti mahasiswa diperbolehkan untuk belajar secara mobilitasnya ke luar negeri. Nah, kita kemarin dapat satu term Fall 2021 ke negara tujuan masing-masing. Beda-beda sih. Itu ISMA berarti dari bawah naungan pemerintah juga kan? Iya, masih di satu payung Kampus Merdeka. Oh iya. Berarti itu ada sangkut pautnya dengan LPDP nggak? Ada. Oh ada. Pembiaya kita itu LPDP. Oh pembiayanya LPDP. LPDP. Tapi nama programnya itu ISMA gitu ya, Iya, di bawah benar. naungan Di bawah naungan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Dan Dibiayai Kemendikbud. Kemendikbud. Iya benar-benar. Pasti. Berarti negara kita lagi banyak uang ya. Biasanya kan Alhamdulillah. LPDP kan untuk keluar negeri aja untuk S2 biasanya. Iya. Jadi kan sekarang udah bisa membiayai orang-orang 1.000 untuk kuliah. 1.000 orang. 1.000 orang lagi. 1.000 orang. Satu Indonesia. Mantap. Jadi motivasi kakak itu dulu waktu masuk ISMA itu gimana sih? Atau kepikiran kayak pengen nyoba Kampus Merdeka tuh gimana supaya bisa keluar negeri? Motivasinya dulu tuh apa kira-kira? Aku emang dari kecil banget. Dari kecil banget. Waktu masih kecil sekali. Baru lahir. Ya, udah dapat ilham. Ya langsung dapet ilham. Memang agama sebelah gitu sih. Aku Dari nggak- kecilnya udah dapat ilham. Dapet ilham. Aku nggak mau lagi di Indonesia. Enggak gitu. Enggak, belum ya? Tapi Belum. Memang mimpinya dari kecil buat belajar di luar negeri. Oh. Berarti dengar salah satu program dari Kemendikbud ini, ISMA ini langsung pengen daftar gitu lah ya? Tertarik terus. Kalau selama ini kan taunya cuman Erasmus yang
kan aku udah S1 jadi nggak bisa ngulang S1 di luar negeri, jadi harus kalau misalnya mau ke luar negeri pas S1 harus ikut program Erasmus. Nah di USU ada program Erasmus, cuman kuotanya udah penuh, jadi udah nggak bisa ikut lagi. Ya, dan dapat tiba-tiba ada pengumuman ISMA dan sebagainya gitu kayak, ih, ini nih yang gue cari. Iya. Pencarian jati diriku selama ini ketemu. Ini dia. Bener banget. Bener banget lagi. I'll do it myself. Iya. Kalau Ara sendiri gimana? Kalau aku kemarin waktu daftar itu kita semester 4 ya, kalau nggak salah baru mau masuk semester 5. 2019 ya. Baru Iya. semester 5. Jadi kayak di masa-masa jenuh dan masih merasa salah jurusan gitu loh. Jadi kayak mau Ya, coba lagi direnungkan sih masalah jurusan itu. Katanya Iya. orang salah jurusan antara memang nggak tahu atau salah jurusan aja. iya, aku memang males aja sih kayak ngikutin. Tapi kayak nggak tahu mau kemana gitu. Jadi Ya. terus mau kepikiran mau keluar negeri pun S2 belum tentu S1 nih lulusnya bener-bener yang bisa ya, ke luar negeri LPDP kan. Iya, Jadi iya, kayak iya. ketemu ini program coba-coba aja sih. Coba-coba Jadi kayak- berhadiah. Iya. Lebih tertarik ke mata kuliahnya sih awalnya karena kita bisa ngambil di mata kuliah luar, karena aku kan debat juga, jadi kayak mata kuliahnya tuh yang sosial, jadi kayak lebih tertarik pengen belajar lebih, jadi kayak coba programnya gitu. Jadi kalau misalnya mata kuliahnya berbeda gitu, jadi ada nggak sih problem nanti kalau misal balik ke Indonesia? Contohnya kan tadi kita kan dari jurusan TI. TI. Ya, kebetulan abang ini juga jurusan TI sih. Ya, abang ini kayak orang lain aja. Saya yang kampusnya lain. Jurusannya beda. Padahal satu kelas ini. Padahal satu kelas. Sosok nggak kenal. Tapi nggak apa. Profesionalitas. Jadi kalau misalnya ambil mata kuliah yang jalurnya berbeda dari TI, itu ada masalah nggak sih kalau misalnya pas balik ke Indonesia? Sempat ada waktu mau nego untuk konversinya sempat kayak di skeptik lah dosen, kayak ini kayak nggak bisa nih dikonversi gitu. Aku ngambil kalau nggak salah ambil 3 mata kuliah karena satu mata kuliah di sana tuh kayak SKS-nya banyak. Apa SKS gitu? Satu modul itu dia 6 Modul? Iya, Bukan SKS sih bahkan, modul ya. Iya, satu modul. Satu mata kuliah tuh kita nyebutnya satu modul. Oh, modul. Nah, satu modul itu ada 6 ICTS. 6 ICTS setara berapa ya? Di Indonesia. Pokoknya dia jauh lebih banyak. Pokoknya tiga mata kuliah itu bisa sampai 20 SKS. Oh. Kalau 3 di- mata kuliah itu? Iya, Disetarain 3 di mata Indonesia 30 ICTS itu 20 SKS. Iya. Oh, berarti padat juga gitu ya? Iya. Atau sama aja kalau pelajarannya di mata kuliah di kampus Indonesia? Gitu? Pasti lebih padat Indonesia lah. Lebih padat Soalnya Indonesia. meskipun dibilang 3 matkul dan sama SKS-nya, hitunglah kita ada tugas akhir. Tugas akhirnya cuma 3 matkul. Oh. Kalau kita ada 9 matkul nih di satu semester, bayangin 9 tugas 9-9-nya ada tugas besar. Ya, di Indonesia sih dari SD sih memang banyak ya. Iya. Udah dipelajarin Udah. semua. SMP semua dipelajari, Udah SMA kebal. lagi. Bahkan SMA pun juga kan? SMA juga. Iya. Jadi waktu aku di sana cuma 3 matkul dan tugasnya cuma esai sama ujian. Jadi kayak kita nggak datang pun sebenarnya nggak apa-apa, presensi itu nggak dihitung. Terus nggak ada tugas besar sih jatuhnya tuh kayak tugas biasa aja. Iya, dan nggak ada, tergantung mata kuliah yang diambil sih. Kalau di aku University of Leicester mata kuliahnya nggak ada tugas mingguan. Oh. Jadi kayak cuman datang untuk persiapin tugas akhir, sih. tugas besarnya. Oke. Itu tadi motivasi di bagian apa yang dorong kalian untuk ikut ISMA. Nah, selanjutnya oke lah udah dapat motivasi. Selanjutnya untuk mendaftar atau untuk masuk ke ISMA-nya ini apa aja yang harus dilakukan? Bagaimana perjuangannya yang dibuat? Sesulit apa gitu? Sesulit apa kira-kira? Ada struggle nggak waktu itu? Ya memang anak muda banyak struggle sih. Cuman yang bagian spesifik itu aja kita bahas dulu. Di ISMA-nya aja gitu. Mau duluan? Boleh. Ngomong aja, bebas. Kalau Silakan, aku Kak Ruth. sebenarnya kalau untuk pendaftaran ya kan udah ada daftar-daftar yang harus kita siapin, kayak misalnya English test itu either IELTS, TOEFL, Duolingo dan segala macam. Tuh bebas dipilih. Bebas dipilih salah satu. Salah satu. Kebetulan aku pakai Duolingo. Kami berdua pakai Duolingo. Oke. Karena lebih gampang. Terus surat rekomendasi Rekomendasi dari dari rektor rektor. WR1. Oke. Terus apa lagi? Untuk pendaftaran sendiri banyak dibantu dari USU sih. Iya. Soalnya USU dari awal udah kasih link gitu, kayak udah internal competition Seleksi lah. internal. Seleksi internal. Usunya ngasih bantuan, tapi dosen kalian dari departemen tersebut kayak agak skeptis.
Sebenarnya Nggak juga? ngebantu juga Ngebantu sih, juga? kayak Oh. ngebantu. Kayak kami ngurus-ngurus surat dibanding yang lain, yang ngurus kampus Merdeka lain, kami kayak lebih diprioritasin. Kami kayak mau ngurus surat hari ini, terus telepon wakil dekan besoknya udah ada suratnya, jadi kayak lebih gampang lah. Kalian pun nyelam-nyelam? Enggak, kayak mungkin Apa karena jujur aja. tapi enggak, mungkin karena kayak ngelihatnya kami ke luar negeri kayak wah Iya, gitu kan, iya. jadi kayak ini harus cepat lah urusannya gitu. Nggak, dosen-dosen itu apa ya, menyalurkan ini harapan mereka yang nggak terwujud ke anak-anak Anak muda. mahasiswanya. Iya, bagus berarti dosen-dosen tapi itu. tapi dari awal juga kita dari bilang kalian bawa nama Indonesia, Iya, kalian bener. bawa nama Bawa nama USU, USU, bawa kalian bawa nama nama TI. Bener banget karena terus kayak dekat Kamu nama Binjai nggak? aku di sana masih ngenalin diri Sebagai orang Medan. Iya. Ya, aku juga punya struggle yang sama di kampus, oke. Sebagai anak Binjai, Iya, sebagai anak Binjai kita merasa terkhianati. merasa terkhianati. Padahal dia lahirnya besarnya di Binjai, Di tapi Binjai. bawa nama Medan. Medan. Karena orang sana kenal Medan aja belum tentu, belum apalagi tentu ya. Binjai. Jadi kayak ngenalinnya panjang. Saya itu dari Binjai, Binjai itu di sebelah Medan kan panjang. Jadi dari Medan. Nggak bilang Jakarta, Enggak. nggak bilang Bali. Enggak. Karena ada orang bilang kan, aku dari Bali. Orang kan kebanyakan katanya dari Bali. tapi taunya. bilang aku dari Indonesia yang ada Balinya. Oh, yang ada Balinya. Itu tahu lah. Jadi mereka tahu. Orang tuh tahu cuma Bali dong. Jadi kalau misalnya udah mempersiapkan lagi tuh berkas-berkasnya, selanjutnya seleksinya apa lagi? Ke websitenya Kampus Merdeka. Aha. Jadi di situ ada esainya tuh disedia. Mereka bukan Enggak, esai sih esai. sebenarnya. Dia kasih 4 pertanyaan. 4 pertanyaan. Per pertanyaan itu boleh dijawab bebas, ya secara esai Mm-mm. dan maksimal 200 kata. Satu Untuk jawaban. satu pertanyaan. Untuk Satu pertanyaan ya. 200 200 kata. kata. Itu pertanyaannya modelnya gimana tuh? Bisa di spill nggak? Iya, Biar satu dapat aja. bocoran sedikit. Aku bisa empat-empatnya lagi di spill. Udah lupa aku- ya. lumayan ingat sih kalau yang pertama tuh kayak ditanya apa sih struggle terbesar kalian dan gimana kalian menghadapinya. Hidup di Medan. Kayak aku sih ngejawabnya itu beneran harus ngejawab secara esai sih, kayak terstruktur, kayak storytelling lah, ada pembuka, ada isi dan ada penutupnya harus terstruktur gitu. Aku kemarin ngejawabnya kalau nggak salah kayak kemarin aku bawa struggleku di saat aku harus ikut lomba debat, nyelesain tugas dan punya kerjaan dan aku harus nyelesain itu semua di satu waktu yang bersamaan. Kayak memang hektik lah, capek dan segala macam, tapi akhirnya bisa teratasi. Terus GPA ku tinggi gitu. Maaf. Itu pertanyaan tiap orang itu sama atau beda? Sama. Berarti kalau kakak jawabannya apa? Aku buatnya I don't have self confidence. Aku nggak punya kepercayaan diri. Terus aku nggak pinter time managing. Apa ya? Time management. Manajemen. Manajemen waktu. Ya, tapi kakak berada di sini udah membuktikan kalau kakak nggak minder kok. Hebat. Karena orang-orang terpilih yang bisa duduk di sini Iya. dan diwawancarai. Oke. Jadi sampai dari sini, pulang dari sini, harusnya self confidence-nya bertambah. Iya, bertambah. Mudah-mudahan. Fair enough. Amin. Jangan insecure lagi. Jangan Amin. insecure. Nah selanjutnya udah oke, berkas, esai, dan terakhir ada lagi nggak? Tahap selanjutnya? Selanjutnya Untuk esai dia ambil 2.000 orang ya? Iya, 2.000 orang. untuk esai. Berarti dari esai aja udah diseleksi gitu ya? Seleksi. Iya, untuk seleksi Jadi esai dari- diambil 2.000 orang. 2.000 orang, kemudian Dari berbagai banyak yang daftar diambil 2.000 orang. Kuota tadi baru 1.000 kan? kuota tadi yang diterima 1.000. untuk diberangkatkan itu 1.000. Jadi dari 2.000 orang udah selesai, Dipangkas setengah lagi ya. Oke. udah selesai esai, baru nanti mereka dikeluarkan jadwal untuk wawancara. Itu 2 hari setelah pengumuman lulus esai gak sih? Lulus berkas gak sih? Iya, dia pokoknya kasih pengumuman esai. Mm-mm. Senin setelahnya Wawancara. wawancara. Ya. Wawancaranya tuh wawancara online. lagi. Ya, Iya, Online. lewat Zoom. Sama Kemendikbud ya. Iya, sama dari Perwakilan mereka lah ya. Dan perwakilan itu Kemendikbud pakai bahasa Inggris. bahasa Inggris. Ala Full PDP English. dong. Iya, Ala ala LPDP. Ala wawancara LPDP banget. Gimana kalau Sebenarnya- kita mulai ini pakai bahasa Inggris? I'm sure. Aku Supaya malah nggak usah ya? Enggak, bukan apa. Jadi? Ya orang Binjai kan tau lah. Iya, Audiens kita, ngerti. audiens kita nonton kan mau belajar, bukan bingung. Tapi nanti ini bakalan ada subtitlenya nggak sih di bawah? Oh, ada. Tenang aja. editor kasihan. Oh, iya. bikin subtitle 1 menit aja udah gara-gara kepala ya kan? Bisa-bisa ini keluar videonya. Orang ini udah pergi lagi ke luar negeri. Iya. Amin. Amin. Berarti itulah ya untuk tahapan seleksinya gitu ya.
Iya, saya isinya bahasa Inggris. Tapi kalau bisa aku bilang wawancaranya nggak sesusah yang aku ekspektasikan. Pertanyaannya rupanya apa aja kira-kira? Sama kayak pertanyaan esai. Jadi kayak orang tuh ngulang doang. nggak bahasa ngulang Inggris? banget, cuma ya pakai bahasa Inggris, cuman kayak dikembangin aja pertanyaannya. Sama ditanyain tentang tujuan negara kita. Kayak aku milih universitas. Tujuan negara kita. Oh, tujuan Kayak- kita milih negara. Iya, tujuan Iya, kita di milih negara. negara yang mana gitu Kayak ya. aku ngambil University of Leicester, mereka tanyain kenapa kamu pilih University of Leicester, apa yang kamu ketahui tentang University of Leicester, terus gitu-gitu deh. Anda Kalau jawab? Ya aku jawab, aku tahu, ya aku jelasin apa yang aku tahu. Oh iya, iya. Mungkin nanti ada. Kalau Arut Kakak? sama? Kalau Arut? Aku sih ditanya kan bakal jadi ambasadornya Indonesia. Ush, di langsung sana. jadi brand ambassador, gila. BA-nya Indo lagi. Negara dong, bukan brand. bakal bawa nama baik Indonesia di sana, apa yang akan dilakukan dong. gitu-gitu. itu tuh kakak milihnya ke Limerick. Iya, University of University of Limerick. Memang dapat yang sesuai Memang juga. iya. Iya. Oh, jadi waktu di daftar itu lah ya, sebelum esai itu udah milih negara mana gitu ya? Mm-mm. Iya. Di website kampus mereka kita udah harus milih kampus sama mata kuliahnya. Itu Kayak SBM ya. Kurang lebih kayak SBM. ada, Tapi ada 3 pilihan gitu. Enggak, cuma satu. Oh, Tapi cuma boleh Cuma milih satu satu, pilihan. ya. Mata kuliah yang dipilih, modul-modul yang dipilih juga Iya, saat ada. itu juga. Ada 10 kita pilih kok, kurang lebih 10 terus kita pilih 3. Ah, 3 aja gitu. 3 aja. Oke. Oke. Nggak boleh ngambil lebih ya. Nggak mau cepet amat. Kalau sanggup. Ya sih. Nah, untuk selanjutnya kan kita akan bahas tentang udah nih daftar, Ngedaftar, udah Dapet- lulus, udah keterima. dapat kabar lulus. Gimana senengnya gitu kan kabar lulus. Nah, selanjutnya Keberangkatan kalian. Keberangkatan gimana? Itu apa aja yang Persiapan. dipersiapkan gitu kan. Ini kan setelah bagian pendaftaran selesai kan. Gimana tuh? Karena aku sama Kak Ruth beda negara, jadi keberangkatan kami juga ngurusnya beda karena visa. Karena Ya. udah Brexit kan, jadi yang UK beda ngurusnya, yang Irlandia juga beda ngurusnya. Oh iya, dulu kalau Britania Raya tuh kan satu itu gitu ya, Satu. pengurusannya ya. EU, Ya, sekarang udah Brexit Sekarang udah udah beda. pecah-pecah ya. Mm-mm. Orang-orang juga pada tahunya Irlandia masih bagian dari UK kan. Iya, Tapi kalau kamu ke Irlandia terus ngomongnya, oh ini UK ya, bisa kena gebuk sih. Oh. Mbak contoh kan Mbak what you say about Irland gitu ya. Orang tuh ngomong kira-kira. Aksennya gimana aksennya? Boleh dicontohkan. Kalau Inggris kan lebih sering kan. Kalau Irlandia mungkin ada perbedaan. Beda. Oh, gimana? Gimana ya? Nggak pintar sih. Aduh. Tapi beda di Irlandia tuh kan kalau provinsinya ngomongnya county. Beda Aha. county sendiri, beda aksen. sama sih di UK juga. Sama di UK sih. juga gitu. Sama sih kayak di Di Indonesia. Indonesia juga Gitu. Jawa Tengah, Jawa Timur kan ada yang jancok, ada yang ada yang iya. Oh, ya beda-beda sih. Berarti Beda-beda. kalian tuh nyiapin apa? Paspor tuh pastilah ya. Paspor pasti. Paspor. Paspor. Paspor itu apa, Bang? Terus kemarin struggle-nya di ngurus visa sih, karena Indonesia kayak masih Masih dari zona oranye ke zona merah COVID. Kukira ngurus visanya karena harus fotokopi KTP gitu. Enggak. Oh enggak. Tapi bisa tapi iya sih. tapi Iya. juga. Emang harus. Terus Kamu kayak mau urus apa? Fotokopi KTP. Iya, fotokopi KTP dong. Semaju apapun mau keluar negeri, KTP Fotokopi harus difotokopi. KTP. Jangan lupa. Kalau bisa disediain aja di kantong. Aku bawa fotokopi KTP ke sana. KTP fotokopi KTP. Fotokopi KTP ya. Jaga-jaga ya. Mana tahu nanti mau urus apa-apa. Di luar negeri ada mesin fotokopi nggak masih ya? Ada Oh ada, masih ada. Ada. mesin fotokopi. Oh, ada. fotokopi Tapi ada. tapi bukan untuk fotokopi. Oke, udah. Berarti paspor itu ya ngurusnya kita sendiri atau Ngurus sendiri. Ngurus sendiri. Pakai Biaya biaya sendiri. sendiri. biaya sendiri? Itu kampus sudah udah nggak bantuin gitu kan, sebelumnya bantuin sama kampus Karena mungkin karena nganggap paspor itu kan pribadi ya? data pribadi, jadi kayak Oh. udah tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau bisa dibantu ya. Visa dibantu, Visa dibantu. visa dibantu sama kampus, iya, sama negara. Sebenarnya dari IISMA sendiri ngebayarin visa yang student visa itu sekitar 7 jutaan, itu pemerintah yang tanggung. 7 juta satu orang Iya. kali 1.000. Student visa sebenarnya awalnya kami dibolehin pakai standar visitor, visa yang biasa yang 600 Bisa ribuan. manusia biasa. Iya, maksudnya bisa orang-orang visa yang pada umumnya. jalan-jalan lah. Ah, iya. Nah, visa
standar visitor Iya. itu 6 bulan. Tapi ternyata karena COVID naik di Indonesia, jadi di blacklist. Jadi cuman boleh ke UK sama ke Irlandia juga sama sih, harus visa student gak ya? Student. Kalau Irlandia jauh lebih gampang sih dari UK. Oh, iya Boleh sih. diselesaikan dulu. Oke. Jadi kalau visa UK itu harus student visa. Jadi dan ngurusnya harus ke Jakarta. Jadi aku kemarin ngurus visanya di Jakarta, tapi biaya ke Jakarta kayak penginapan, terus juga biaya mobile visa karena kan kemarin kantor visa tutup. Jadi visanya harus diurus di Kemendikbud dan itu ada biaya tambahan itu sekitar 600-an ribu, itu harus biaya sendiri. Tapi untungnya aku dibantu sama kampus. Ya. Terus juga tiket pesawat ke Jakarta juga dibantu sama kampus. Pokoknya semua dibantu sama kampus sih. Oh. Makannya juga. Makannya juga. Bantu ya. Kalau Kak Ruth sendiri untuk ngurus-ngurus visa atau ngurus paspornya Sampai ke Jakarta juga nggak? Jakarta. Oh enggak, Di Indonesia, di Medan bisa? nggak bisa juga, harus tetap ngirim berkas ke Jakarta. Cuman visa Irlandia sendiri digratiskan untuk visa Irlandia untuk orang Indonesia digratiskan. Jadi aku tinggal ngurus berkas. Aku pakai agent sih, cuman teman-temanku yang lain nggak pakai agent, pada tinggal ngurus berkas, tinggal ngumpulin berkasnya terus dikirim ke kedubes Irlandia untuk Indonesia. Oh, berarti untuk persiapan keberangkatan itu aja. Kalau untuk ke persiapan keberangkatan pribadi ada nggak? Ada sih. Sebenarnya ada, tapi ternyata waktu sampai di sana ngerasa kayak nggak penting gitu. Oh. Kayak Contohnya? kita nyiapin baju-baju dan segala macem. Terus Kan kayak beli baju di beli sana baju ya? lagi di sana. Terus kayak bawa coat. Terus kayak mikirnya bakal bawa nama USU nih, pakai bawa alma mater. Nggak peduli sih. Enggak. Sorry. Tapi Sana gitu, hijau-hijau. sampai sana nggak nemu momen dimana harus pakai alma mater. Jadi kayak berat-beratin kok. Tapi kan bisa gitu kalau pakai alma mater di belakangnya ini latar apanya tuh tempat-tempat terkenal di negaranya kan boleh. Iya, tapi kayak Orang Medan tuh pakai alma mater USU dah. Gila. Mantap USU terbaik. kayak Ada rasa kebanggaan Ada gitu. rasa kebanggaan. Masa di sana nggak bangga? Mahasiswa Soalnya- kan? di sana tuh dingin kan. Jadi kayak harus pakai coat. Jadi kalau udah berlapis-lapis kayak payah aja gitu pakai alma mater. Gak muat lagi alma Nggak maternya. muat. Bener. Iya, Terus iya, paling perlengkapan pribadi sih kayak baju. Sikat gigi. Iya. Bener, wajib. Sikat gigi ada bawa pulang lagi. Udah jalan-jalan ke luar negeri. Oh iya. Anda pernah ke luar negeri nggak? Sikat gigi aja pernah. Kalah sama sikat gigi. Sama ini sih dari begitu udah lulus ya Iya. ngurus kayak e-learning di sana juga. Oh. Kayak kita harus enroll juga dalam lain. Oh, iya, Gitu iya, sih. iya, iya. Itu udah harus diurus di Indonesia gitu. Lebih tepatnya waktu di Indonesia udah dibuka gitu loh website, namanya baru keluar negeri kan, jadi kayak excited, jadi kayak langsung cari-cari. Oh. Jadi langsung udah gitu. Waktu udah sampai sana ngurusnya juga nggak masalah sebenarnya. Berarti itu mempersiapkan keberangkatannya bareng-bareng dengan teman-teman yang lain nggak? Enggak. Sendiri-sendiri berarti. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, Solo-solo. tapi karena jauh-jauh kan teman-temanku yang lulus University of Leicester semuanya di Jawa. Jadi kami kayak sharing-sharing packing dan Ara sendiri nggak ada berarti yang persiapan. dari USU ke Leicester selain Ara? Nggak ada. Ada berarti. Oh. Semuanya Yang kami orang Jawa. lakuin dari Zoom. Yang lulus dari USU pun berapa orang ya? Cuman Ada 5. 5 orang. 3 orang lagi? Yang satu ke Glasgow, yang satu ke University of Pax, yang satu lagi dia ke Singapore, NTU. Oh. Ya. NTU. Kayak nggak Nanyang. Orang tuh nggak mau balik. Katanya Nanyang. lebih nyaman di sana. Yang Singapura baru berangkat. Oh, baru berangkat. Oh, ya sekarang baru berangkat. Iya. Ya, yang ke Asia baru berangkat semester ini. Dia takut dia takut kemarin cepet-cepet pergi soalnya kan ada AFF kalah. Oh iya. Jadi takutnya mahasiswa mana kamu? Indonesia. Ngapain kamu di sini? Kan susah nanti. Gitu. Kemarin Asia di differ, harusnya berangkatnya bareng sih, cuman karena COVID yang Asia ditutup semua border, jadi dilanjut ke Ya. spring. Oh, jadi karena COVID itu tadi. Karena COVID. Ada beberapa negara kayak Jepang juga yang tutup total kan. Itu Iya. juga kita udah takut banget kan nggak berangkat. Iya sama. Nggak ada yang nerima transit juga, sama sekali nggak ada yang nerima. Awalnya gitu. Kami kayak kemarin transitnya rencana kan di Singapura kan ya. Terus tapi kayak Singapura tiba-tiba Singapura tutup border. Ini kita berangkat gak ini gitu. Tahu nggak deh, kalau orang misalnya orang yang gagal berangkat, nanti misalnya ada pembukaan kampus merdeka lagi, orang ini buat struggle ya, saya gagal berangkat pertama. Sebelumnya. Sebelum berangkat. Aduh, dia langsung diterima nih. Aduh. Kampus mereka merasa bersalah. Merasa bersalah. 1000 orang merasa bersalah, yang itu
Ya pergi udah, lagi, sama aja. kan, gak usah dibuka lagi. Nggak usah dibuka Mungkin lagi. struggle berangkat itu sih banyak ketidakpastian. Jadi kayak Digantungin persiapan- gitu? Ya, digantungin sering. Iya. Jadi kayak Digantungin dong digantungin pemerintah. ke pemerintah sih, dunia sih karena Covid. Iya sih. Iya sih. Jadi lebih ke persiapan mental aja, siap-siap tiba-tiba gak jadi gitu. Oh, kalau misalnya tiba-tiba nggak jadi, itu itu kan untuk keluar negerinya itu pengganti 1 semester. Bener. Kalau misalnya nggak jadi, semester yang itu tetap kuliah di Indonesia atau Iya, benar. Iya tetap kuliah, kuliah. jadi. Tapi udah Berarti sempat denger gitu berarti, udah sempat denger kayak jadi lah nih, nanti kan Iya, kuliah lagi. soalnya yang Asia Yang Asia tiba-tiba digituin. dibatalin. Awalnya sempat Oh, iya. mau dibatalin, kayak Awalnya emang sempat dibatalin. dari Supokja IISMA-nya kayak bilang gini ke kami kan. Jadi kalau untuk berangkat ada biaya yang besar, lalala. Kalau kalian nggak sanggup silahkan cancel. Jadi kayak kami udah gitu. Biaya yang besar, biaya pribadi berarti itu. Biaya kayak student visa sih. Awalnya mereka masih nggak mau biayain karena nggak expect student visa harus bayar 7 juta. Jadi modal yang mereka siapin kan sekitar 600 tuh untuk 1 orang. Dan ternyata yang Jauh UK, juga. iya yang UK harus 7 juta nih disiapin. Jadi kayak banyak rapat dan segala macam. Jadi kayak kami udah disuruh siapin mental duluan. Itu untuk UK doang. Itu untuk UK. Kalau untuk UK yang aku tahu. Oh. Dan itu visa, student visa setauku reimburse. Jadi kita harus sediain uang segitu dulu, baru nanti diganti sama pemerintah. Jadi karena hal itu banyak yang cancel. Ada juga lumayan banyak juga yang cancel karena ketidakpastian itu. Aduh, susah juga kalau bahas uang. memang iya. Iya. Kita aja yang tongkrong-tongkrongan gini utang 2.000 aja dipikirin kan sampai malam. Itulah. Kita yang nyari kafe aja paling murah kan. Bener. Ya. Yang gak ada pajaknya lagi. Ya. Nah, udah selesai lah itu masalah persiapan keberangkatan. Dan berangkat lah kita. Dan berangkat lagi kita naik Berangkat. pesawat. Terbang. Terbang. Berapa jam? Menit perjalanan? Aku 14 jam. Aku 14 jam. 14 jam. 14 jam juga. Sama-sama transit. Itu dulu aja dulu, nggak boleh berdiri. Oh boleh dong. Ya boleh kan Boleh pesawat. dong. Olahraga boleh nggak? Oh nggak boleh ya. Beda. Kalau angkot gak bisa berdiri. Ya, nggak bisa gantung di samping ya. Bang penuh bang, gantung aja nggak bisa ya? Ya, sorry. Ke Inggris nih angkot tuh. 14 Nah. jam naik pesawat. Terus sampai lah tuh di negara tujuan. Transit dulu. Transit Aku dulu. transit di apa sih namanya? Dubai. Dubai. Oh, Dubai. Kalau Kak Ruth transitnya di Dubai juga. Dubai. Dubai juga. Timur Tengah itu kan? Ketemu lagi di situ. Enggak, Enggak, kami aku perginya udah- berangkatnya beda. Oh. Oh, yang siapa duluan? Aku. Oh kakak ini. Oh. Di Dubai itu boleh ke Dubainya, muter-muter bentar. Enggak Ya? sempat juga. Cuman di bandaranya aja berarti stay. Iya, Oh, berapa jam? 2 jam kalau aku. Oh, 2 jam. Ya, sekitaran Nggak Sekitaran 2 2 3 jam. jam. Berarti udah ke dua negara berbeda. Iya ke Dubai. Uni Emirat Arab Iya. sama Orang tuh nengok dari Irlandia. banyak unta itu. Wah. Pulangnya beda negara Pulangnya lagi. pulang. Iya, Transitnya beda negara lagi ya? Berapa Iya. negara? 4 dong berarti. Tiga lah, tiga. Tiga. Nah orang ini ketawa-ketawa sebenarnya lebih banyak lagi nih. Iya. Enggak, orang ini bisa aja pikir-pikir sendiri, pakai uang sendiri ke luar negerinya. Kita kan nggak tahu. Oh iya. Ya. Dari Inggris keluar negeri lagi. Iya. Ya, tapi nggak bisa. Aku Oh, nggak nggak bisa, bisa. karena visa. Oh iya. Indonesia Iya, visanya bener, lemah. bener, bener. Visanya memang yang untuk negara yang dituju aja. Iyalah. Iya, karena visa Indonesia kan lumayan lemah, jadi nggak bisa bebas ke negara. Oh, Yang kuat? Jepang. Oh. Jadi meskipun visanya visa UK, tapi mereka bisa ke Prancis, bisa ke Belanda. Oh. Kalau Indonesia nggak bisa. Indonesia nggak bisa. Belanda nggak mau juga. Padahal kita pernah dijajah mereka loh. Ya, Bukan. nggak bisa masalahnya. Udahlah. Kenapa kita mau masuk ke negara persemakmuran Belanda? Kayak Inggris. Sama keberan Belanda. Di sana ya kan sampai kan. Berarti kan habis Mendarat. siap ya mendarat lah di sana. Mm-mm. Nah, itu langsung culture shock nggak sih waktu mendarat? Nggak, soalnya kami karantina. Oh, karantina berapa lama di Aku sana? 10 hari. Kakak nih 5 hari. itu di kamar sendiri aja? Sendiri aja atau sama teman-teman yang Ya di sana karantina juga? sendiri dong bang. Mana ada karantina rame-rame? Mana tahu kan? Ada. Karantina rame-rame. Ada. Tarut sendiri. Kamarnya Kamarnya aku karantinanya langsung di Akomodasi. ya akomodasi sendirian yang berarti kan? kamarnya sih sendiri. Cuman akomodasinya memang di apartemen. Satu apartemen itu ada 6 orang. Untuk kita yang belum pernah Tapi- karantina bingung. Iya. Satu apartemen ada 6 orang tapi tiap orang ada kamarnya masing-masing. Oh. Kita sih disuruh
silakan di kamar sendiri ya, terus gak boleh jalan-jalan. Padahal Tapi kita bandel, kita suka masak bareng-bareng di dapur. Jangan buka dosa lah. Kayak dari tadi kita buka dosa. Oh iya, kita yang punya dosanya. Ya, Oh jadi masa Indomie tuh? ya. Iya bener. Kan Kita baru sampai langsung masak Indomie. jauh-jauh ke Irlandia bukannya makan skill ini, Indomie. malah Indomie yang dipilih. Indomie Iya. Pride. Indomie Pride. Gila. Berarti masih culture shock. Belum. Indomie bisa sponsor ya? Nah itu berapa lama kak kalau untuk yang di Irlandia? 5 hari tadi. 5 hari. 5 hari. 5 hari selesai karantina, kemudian Dibebaskan Lima- atau diarahkan ke kampus? 5 hari karantina, terus PCR. Oh, PCR lagi. Kalau negatif udah boleh bebas, kalau positif Karantina lagi. nambah 10 hari. oh, nambah 10 hari. Dan kita ada, kan kita 30 orang nih yang ke UL. Terus ada satu yang hasilnya positif. Jadi kita kayak aduh nambah lagi nih Kan- 10 hari. Kan udah dibilang jangan kumpul-kumpul di kamar aja. Kan udah dibilang gak usah masak Indomie. Masih juga masa Indomie. Mending masak pop mie aja minta air panas. Tapi alhamdulillahnya untungnya Terus dia kalau nggak salah ya dia Di depresi. tes ulang. Oh, tes ulang. Dan hasilnya negatif. Oh. Jadi kita langsung boleh keluar begitu hasil dia negatif. Oh, iya. Kalau enggak itu pasti yang 29 tuh "Ya, anjing lah. Gara-gara sakit. Karena dia nih makin lama. Pasti dikata-katain tuh. Enggak dikawanin habis itu. Enggak kawan dia. Kena Covid kita. tambahnya 10 hari lagi gitu ya. Jadi selesai dari sana selesai dari karantina apa yang dilakukan selanjutnya? Iya, apa itu? Entah ke kosnya kah gitu atau iya ke kampus. jumpa ya. dulu. Mungkin karena Kak Ruth karantinanya memang udah di kos sendiri iya. sih. Jadi udah di kos jadi- sendiri. oh, iya, sendiri. Kak Ruth. Kalau dia Kalau di aku hotel. di hotel di London. Itu kan Karena- di bandara tuh kan. Mm-mm. Turun. Kan ke kos ada jarak kan? Iya, iyalah pasti pakai. Kan mestinya kan Enggak langsung dari pesawatnya. Ya dari naik bus lah ke sana kan. Ya naik Oh. bus di ke Iya, iya. akomodasi. Tapi aku kemarin karantinanya di London sih. Jadi begitu sampai karantinanya masih di sekitaran area bandara Heathrow. Jadi Heathrow. Jadi karantinanya masih di Heathrow itu ada biayanya. Jadi karantina 10 hari di hotel Holiday Inn itu ke sekitar 2.200 pound. Pounds. Mungkin itu kalau di Indonesia kan sekitar enggak 19.000. Jadi kurang lebih 40-an juta enggak sih? Ya mungkin 40-an juta. itu di Biayai pemerintah. Itu untuk karantina hotel. Karantina hotel 10 10 hari. APBN. Karena beban yang dibawa ke sana juga berat sih. Contohnya Disuruh promosiin Indonesia. Karena kami di sana ada disuruh bikin challenge Sumpah Pemuda. Itu jadi kami harus buat suatu acara yang mempromosikan culture Indonesia. Kok kira kalian langsung bawa banner tulisan Indonesia gitu enggak? Enggak. Kita ada yang bawa bendera. Oh, Ada. ada. Slang. Biasanya bendera slang di mana-mana ada. Enggak, tenang lah, Wei. Orang nih Monaco nanti kira. Di sana ngalamin culture shock apa aja kira-kira? Culture shock di sana apa ya? Enggak ada ya? Lebih karena kalau aku pribadi ya di UK itu orangnya udah beragam kian. Mungkin lebih ke culture expectation. Jadi kayak kita gimana tuh? ekspektasinya Kayak di Inggris, film-film. di film-film Aha. kayak orangnya white people semua. Terus mereka My tinggi-tinggi. lady gitu. Ada yang pakai aksen yang kayak gitu enggak? Yang ya tau lah, yang pakai Ya. kacamatanya digini kan. Terus bawa tongkat. Ya mungkin kayak bakalan ala-ala Sherlock Holmes kind of thing, but it's not. Jadi kayak ternyata UK itu beragam banget. Banyak orang kita, banyak orang Asia, banyak orang India juga. Apalagi Leicester itu malah mayoritasnya banyak orang India. Oh. Jadi kayak dan culture-nya mirip-mirip lah sama India. kita orang timur kan. Oh. Jadi kayak nggak terlalu culture shock banget. Kalau aku pribadi mungkin. Kalau kakak di Irlandia gimana? Sama sih. Enggak Mm-mm. culture. Kita ada dari UL-nya ada advisor gitu kan untuk culture shock. Terus di pertengahan semester dia nanya, jadi gimana culture shock-nya? Dia banyak, gak cuma aku ya, yang lain juga pada bilang nggak seperti yang aku harapkan. Culture A- expectation. Aku ekspektasinya seperti ini, tapi rupanya Expectation shock. Iya. rupanya biasa-biasa aja. Bisa aja. Ya. Ngiranya di sana semua bahasa Inggris ternyata enggak gitu. Iya, itu Eh,
Ada yang pakai bahasa lain? Atau juga? Iya. Selain Indonesia lah. Jadi kayak di UK karena orangnya beragam, jadi kalau kita di Indonesia kayak meskipun beda-beda ya tetap harus bahasa Indonesia kan. Kalau di sana mereka ke sesama yang sama kenegaraannya mereka bahasa mereka. Benar. Gitu. Jadi Kampung Indonesia ada nggak di sana? Hah? Kampung Indonesia ada nggak di sana? Inggris. Kampung Inggris di sini ada kan? Di sini ada kan? Kampung Indonesia ada nggak? Indonesia di sana ada nggak? Bener. Kita mana tahu kan? Nggak ada. mungkin Mungkin ada, tapi nggak pernah eksplor sejauh itu. di sana karena ada PPI sih. Jadi kalau Iya, PPI bisa disebut Kampung Indonesia bisa. PPI itu kepanjangan apa? Oh, itu Persatuan perkumpulan Pelajar Indonesia. Persatuan Pelajar kalau nggak Oh, salah. keren. Persatuan Pelajar Indonesia. Ada. Ada di situ. Ada lah kayak komunitas gitu. Kayak Ya, komunitas. di setiap negara ada. Di setiap negara ada sih. Tapi nggak sampai bikin tulisan kampung PPI gitu. Nggak ada. Kalau di tempatku sendiri nggak ada. Mungkin di kota-kota yang memang banyak orang Indonesianya ada. Cuman aku kurang tahu aja. Di London ada namanya Wisma. Atlet. Bukan, tapi kayak memang ada Wisma Nusantara di London. Nusantara. Jadi itu memang isinya untuk orang-orang Indonesia atau cari tempat tinggal, tempat tinggal sementara dan lain. Anda tahu kan tempat tinggal orang Indonesia apa? Wisma apa tadi? Wisma Wisma Indonesia. Nusantara. Oh, Wisma Nusantara ya. Terus di Birmingham juga mungkin ada yang Birmingham. Birmingham. Itu Klub kota sepak bola. University bukan. Maksudku kota Birmingham itu banyak banget orang Indonesianya. Anggota PPI-nya aja ada 300 dan mereka ada kok cafe Indonesia sendiri namanya Ngopi. Ngopi. Jadi mungkin kalau bisa disebut itu kampung Indonesia mungkin itu Ngopi. Setiap Sabtu pasti orang-orang Indonesia ngumpul nongki-nongki di situ. Udah ada yang masuk ini nggak ke pemerintahannya nggak? Dari PPI? Belum ada ya? Maksudnya? Mana tahu ada yang kepikiran ingin menjatuhkan kan? Berubah jadi sebuah komunitas menjadi partai. Jadi partai kan? Kebebasan harus ditegakkan gitu. Atau Inggris harus diturunkan? Nggak mungkin dong. Enggak. Enggak ya. Oke. Kalau kakak sendiri gimana? Kalau di Irlandia ada nggak apa ya hal-hal yang culture expect juga? Expectation shock. Expectation shock. Itu bahasanya. Di Irlandia kan ibaratnya nggak terlalu, maksudnya film-film Irlandia apa sih? Maksudnya nggak se wah, bukan nggak se wah, maksudnya orang-orang di sini lagi ya. Irlandia tuh cuman taunya jadi negara aja sih. Maksudnya bukan secara kulturnya gimana, apa ya gimana. Itu gimana? Kurang terkenal di Indonesia gitu ya. Ya. Itu gimana? Ya aku sendiri gak ada ekspektasi tinggi. Nggak ada ekspektasi tinggi apa-apa. Aku sama teman-teman juga sepakat kayak kita setuju gitu. Irlandia tuh Indonesia. Kayak Indonesia kan kepulauan. Irlandia juga kepulauan. Satu pulau gede. Tapi kalau Indonesia di Asia, Irlandia ya di Eropa. Kalau misalnya Irlandia diletakkan di Asia, ya udah sama aja gitu kayak Indonesia. Kalau kayak Singapura Sepakat kecil. gitu. 4 juta cuman penduduknya tadi kulihat. Iya, kita 270. Penduduk Jakarta secara keseluruhan lebih banyak daripada penduduk Irlandia secara satu negara. Iya benar. Iya. Berarti bisa kudeta lah. Aduh. Anak-anak PPI sana mana tahu kan. Sikin nih 4 juta. Kalah personal orang itu. Kalau persoalan gitu. Iya. Mungkin culture shocknya lebih ke yang hal baik sih. Hal baik. Orang nggak percaya orang sana bakal baik. Astagfirullahaladzim. Bukan. Maksud aku kayak di Indonesia kan rusuh tuh trafficnya, itu terus juga pasti. behaviornya. Begitu sampai di sana kayak, oh enak ya di sini jalan iya. nengok kiri kanan aman. Aman. Nggak mungkin gitu kan nyalip kereta lain. Woi, udah gitu nggak mungkin ya. Aku di sana cuman Di sana nggak ada motor. iya. nggak ada motor? Ada sih. Dikit. Dikit. Aku di sana denger klakson cuma 3 kali. Oh. Memang vendor pembuat ininya memang lupa buat ini bahasa. Ada satu culture shock. GoFood-nya pakai sepeda. Oh. Kayaknya itu cocok untuk aku sih. Boleh tuh. Ini nanti lah. Terus kalau di sini kan kalau nyebrang kan, kalau kita udah nyebrang terus misalnya kendaraannya mau lewat, terus dia lihat kita, dia makin cepet gitu. Iya. Iya. Dia makin cepet, kita juga jadi takut nyebrang. Kalau di sana aku mau nyebrang, aku liatin dia berhenti. Dia liatin aku terus turun, terus jatuh cinta, terus lihat-lihatan. Gitu. Enggak lah ya. Mana mungkin orang kayak gitu serandom itu. Aku lihat dia terus kayak kasih tanda kan, aku mau nyebrang. Terus dia kayak berhenti, terus dia kasih ya kayak ngusir gitu ya, tapi boleh nyebrang. Oh. Padat nggak sih kendaraan di sana? Banyak tapi nggak padat ya.
Enggak, kalau di Nggak Leicester sampai macet di Leicester gitu. sering Dibandingkan macet sama Medan aja lah, nggak usah sampai Iya. Jakarta lah. Simpang jalan stasiun jam 8 pagi. Itu Gimana sih. Itu Pak? kalau Leicester padat sih. Padat. Sering macet. Jadi kayak sering sama lah 11-12 sih kayak macet. Kalau Binjai macet. Nah, gitu. Leicester itu Binjainya Binjai UK. bagian mana? Sejak kapan Binjai macet? Ini aku lagi Arah bikin. Megawati. Iya, tapi itu pun ya jarang lah, jam-jam Ya, tertentu aja. Nah, itulah Itu Leicester. jam-jam tertentu juga. Jam-jam tertentu. Bukan orang high Binjai. peak. Oh iya, bukan orang Binjai. Ya kan di orang Binjai ya. Medan mah. Sebenarnya yang orang Binjai sih cuma Ciara di sini. Oh iya. Kami berdua bukan orang Binjai juga, cuman ya udahlah. Ini tuh. Yang ini editor sama kameramen. Iya. Orang Binjai juga lahir di Binjai. Iya, cuman orang tuh nggak keluar negeri. Nggak keluar negeri. Sama ya kita juga nggak keluar negeri. Nanti ya. Oke, selanjutnya untuk itulah bagaimana cara beradaptasi di sana gitu kan. Kegiatan yang dilakukan di sana itu kebanyakan apa sih gitu? Foya. Foya-foya. Apakah Itu satu. salah satu? Ada uang saku kan? Tapi enggak lah. Bener, belanja ya kan, Ya, atau belanja nggak beli kebutuhan. beli minuman. Selain kuliah dan memberitahu dunia akan Indonesia, kegiatan kalian itu apa lagi? Ya kalau kegiatan akademiknya bikin esai yang diingat. Karena kalau di sana tuh kehadiran itu nggak terlalu diutamain. Tapi Tugas ada. tugas cuma satu, tugas terakhir aja di akhir semester. Ya, Cuman jadi nggak ada tugas mingguan. Jadi pertemuan setiap minggu? Nggak ada presentasi. Tergantung mata kuliahnya. Ada mata kuliah yang Cuma 3. mata kuliah kan ada 3. 3 lagi. Ya, Jadi modul. ya. Jadi ada satu modul aku namanya digital media, itu harus presentasi group work. Jadi kalau akademiknya sih digital media sendiri sekitar 15 SCTS. Itu ibaratnya 3 SKS-nya mata kuliah sini gitu. Jadi mata kuliah yang paling banyak SKS-nya tuh 15 ECTS. Oh, ya. Nah, jadi digital media itu 3 SKS, itu malah 3 SKS kan. Berarti ada 3 pertemuan yang berbeda. Yang pertama itu yang memang lecture, yang kayak apa sih? Kayak ngasih materi. Saya Teori-teori ya. Teori. Yang ketemu Teori dulu. dosennya. Ketemu dosennya. Kalau lecture kami online kebanyakan. Iya, Iya. tetap maksudnya Pokoknya yang yang ngajar dosen iya. gitu. Mm-mm. Iya. Kuliah. Terus kalau lecture kami bisa akses online sih, jadi nggak ada pertemuan. Yang pertemuan itu biasanya seminar, membahas materi itu kayak group discussion. Dan satu kelas itu isinya cuma 7 orang. 7 orang. Mm-mm. Memang. Jadi dosennya yang ribet bikin banyak pertemuan gitu. Beda di Indonesia sekali pertemuan ya udah selesai kan. Nah kalau di sana di University of Leicester sendiri dalam satu pertemuan itu cuma 7 mahasiswa. Jadi dosennya itu jadi aku dan temanku meskipun kami ngambil mata kuliah yang sama. Tapi kami pertemuannya beda. Misalnya aku hari Senin, dia di hari Rabu. Oh, I see. Jadi dosennya yang ribet nyusun jadwal dia gitu. Kalau kami ya tinggal datang. Kenapa bisa gitu? Iya, Ya. karena banyak. Dia Karena- pertemuannya nggak mau satu pertemuan langsung 30 orang, 7 sebenarnya orang. sebenarnya mahasiswanya itu memang banyak. Banyak. Gitu ya. Mahasiswa yang ngambilnya Tapi- banyak. Gitu. Tapi dia cuma untuk maunya satu- cuma satu kelas itu 7 orang. 7 orang. Walaupun online dari Zoom gitu. Oh, iya. Bener. Iya benar. Nggak- Walaupun nggak online. pernah ketemu sama dosennya langsung. Pernah. Oh, pernah. Online itu cuman waktu misalnya dosennya sakit. Jadi dia bikin online. Kalau seminar kita mikirnya seminar kayak di gedung gitu Iya. kan, terus banyak Auditorium orang. musuh gitu. Auditorium. Tapi seminar itu di sana kayak kelas biasa, Kuliah 7 gitu ya. orang di dalam kelasnya. Malah lecture yang di satu auditorium kadang. Oh. Di Irlandia gitu juga Kak? Untuk Kurang kegiatan lebih. akademiknya. Kurang lebih. Ya, orangnya pakai kurikulum yang mirip rasa. Turunan Ratu Inggris. Iya, beda universitas beda kurikulum ya. Beda harusnya. universitas beda kurikulum sih sebenarnya. Aku di University of Leicester sendiri lebih santuy belajarnya. Tapi teman-temanku ada yang kayak stres banget, esainya banyak, ujiannya susah. Itu dia ngambilnya modul yang berbeda gitu. Atau di Enggak, kampus yang berbeda. Di kampus yang berbeda Oh, dia tapi di kampus Inggris. yang berbeda. Di Inggris. Oh, Kampus itu. apalagi di Inggris? Banyak sih. Oxford. Banyak. Oxford di Inggris ya? Oxford iya. Oxford tapi nggak ada IISMA yang ke Oxford. Oh iya, Cambridge. Nggak ada ada. karena nggak ada lulus atau Bukan, karena memang orang nggak nggak ada, ada ya? memang nggak ada pilihannya ke Oxford. Oxford kata ini harga diri.
Ya Oxford itu kan salah satu universitas terbaik di dunia gitu kan. 10 besar lah ya. 10 besar. Top Ya 5 5 pun ya bisa. Top 5. MIT nomor 1. Ya kayak gitulah pokoknya. Di Indonesia juga banyak kok universitas top gitu, tapi menurut Webometric. bukan menurut Enggak menurut aku pun. Menurut opini pribadi. tahu kan Webometric itu apa? Menurut kunjungan website doang. Oh, lebih banyak yang dikunjungi. Jadi websitenya memang universitasnya top, tapi menurut Webometric itu mengambil indikator dari kunjungan website, bukan dari kualitas atau apapun gitu. Mahasiswanya banyak, yang banyak yang mengunjungi. Benar gitu. Sih. Atau misalnya negaranya besar gitu kan, banyak yang ngunjungin gitu karena mereka tahu kalau ada universitas itu gitu. Nah berarti itu kurang lebih sama lah kegiatan akademiknya ya, kayak kuliah kurang lebih sama di Indonesia gitu. Kalau samanya sama nggak? Atau ada di mana? Selain yang 7 orang kalian satu kelas gitu. Beda, sebenarnya beda jauh sih kalau Beda jauh. sama Indonesia. Dijelasin dulu. Ya itu tadi kayak di Inggris kayaknya sama sih, kita sama-sama mata kuliahnya dikit. Beda sama di Indonesia, 1 semester itu bisa mata 7, kuliahnya. 8. Aku maksimal 8 ya, 8 sih banyak. Bisa sampai 11 gitu. Oh sama di sana tuh 1 semester tuh rasanya kayak one term itu cuma 3 bulan. Jadi kita 3 bulan liburan, 3 bulan liburan, 3 bulan. Gitu. Tapi 1 semester tetap 6 bulan. Jadi kayak Iya, 3 bulan liburan. dalam 1 semester ada 2 term. Jadi term yang pertama, terus winter break. Ini ada dapat winter break baru ujian. Jadi liburan dulu baru ujian. Ujiannya dalam minggu ini. Jadi aku juga masih ada ujian sebenarnya di sana. Belum kelar. Oh belum kelar. Belum kelar. Di minggu ini ujiannya jadi online. Bisa pakai joki lah ya. Bi- Nggak boleh jangan tijo. Nggak boleh. Akhirnya balik sana lagi gitu ya. Aduh, amin. Ujiannya Dia senang sebenarnya balik ke sana lagi. Cuma seneng gitu, tapi tulisannya di bawah biaya sendiri. Iya, Biaya ditanggung sendiri. Iya, seneng. Itu kurang lebih sama gitu ya kak ya? Sama bisa kalau sama? Inggris Irlandia kayak sama sih. Iya kurang lebih sama. Tapi kalau di kami sih termnya udah selesai. Oh, udah selesai. Udah. Berarti nggak ada uas-uas lagi. Nggak ada kuliah-kuliah lagi ya? Udah lagi. sebelum pulang itu udah seminggu sebelum pulang Memang udah tenang. exam week udah selesai. Nilainya? Nilai keluar bulan Januari apa Februari? Januari. Januari akhir. Iya. Kok lama ya? Mungkin Aku Maret keluar. Iya, udahlah. mungkin ininya ya apanya nilainya lama gitu ya. Habis itu ngirimnya juga lama kan beda jauh negara. Sudah, iya sih. Ya, Malah kita dikirim ada internet kok, tapi ya udahlah. kan ada KRS-nya nanti gimana kirimnya? Oh iya, orang itu ngikutin orang Indonesia kan yang sering fotokopi. Jadi nilainya itu si fotokopi dulu dikirim dari pos. Di transit dulu ke Dubai. Ini filenya bingung ini, kenapa kok nggak di print aja, kenapa nggak di email aja gitu ya? Email aja. Tapi di sana ada ketemu teman-teman baru nggak? Lingkungan di sana gimana sih? Kalau aku Pertemanannya sama orang-orang, terutama orang-orang di luar Indonesia lah ya terutama. Itu gimana tuh? ini berkarat. Aku sendiri banyak teman yang international student ya. Ya. Kalau local student ada, tapi kebetulan dia salah satu roommateku. Oh. Kalau aku merasa lebih susah berteman sama yang lokal orang-orang Irlandia daripada teman sama yang international student. Jadi temanku banyak yang Jerman atau pokoknya di luar orang-orang Irlandia gitu. Orang tuh pakai bahasa Inggris pakai aksen Jerman. Ada yang pakai aksen India nggak? Ada roommateku ada orang India. Hello, I'm Alex from Microsoft. It seems like your computer has a virus. Kayak gitu kan? Aduh, memang anak IT udah terbiasa sama aksen ya. Iya. Kan hampir semua mata kuliah di Indonesia kan kalau tidak tahu apa, cari di Google pasti itunya orang India. Halo? Enggak, walaupun mata kuliah sosum pun juga ada orang India. Enggak, itu jarang sih. Oh, jarang. Itu jarang sih. Kami jarang sih ngebahas. Tapi kalau IT sangat Iya, Banyak. iya. IT, apalagi teknik, pokoknya yang SAS ini ya, apa yang IPA. Iya, yang MIPA tuh banyak. Oh, banyak orang. Benar-benar. Selain kegiatan akademik tadi, kegiatan non akademik di luar kuliah, apalagi sih? Yang kalian lakukan. aku sih jalan-jalan. Pasti wajib dong. Iya. Mungkin BTW dapat uang sakunya dari pihak itu berapa? Berapa? Kalau Irlandia sendiri, Agak bisi-bisi juga nggak apa-apa. kalau Irlandia sendiri dapatnya 1.100 euro 1 bulan. Itu udah makan. 1 euro berapa sih? 1 euro kalau pas aku pergi 17.000. Kalau sekarang 16.100-an. 1.100 euro. 1.100 euro. 17.000, 17 juta.
untuk 1 bulan. 18 juta. Iya 18 juta. 18 juta 700.000. Tapi 19 juta. Iya, 19 juta sih. itu ikut biaya akomodasi. Kebetulan akomodasiku mahal, 800-an euro sebulan. Orang Jadi- satu Irlandia dikelilingi. Ya iyalah. Akomodasi akomodasi tempat tinggal. Akomodasi tempat tinggal. Nggak termasuk ya? Kos. Oh iya sorry. Transportasi baru jalan-jalan. Iya. Salah. Akomodasi kan Nah, kita kayak dapat gini. Dengar lagi deh. Kan dari sini dengar. Itu 800 euro untuk kosnya aja. Iya, kosnya doang. Jadi 800 euro, sisa sebulan tuh cuma sisanya tinggal 300-an. Itu untuk kebutuhan sehari-hari lang. Iya 300-nya itu ya. Iya, kebutuhan sehari-hari cuma 300 euro. Jadi kayak aku apa Masih 5 juta jalan-jalan, apa enggak. 5 juta sih. Masih 5 juta, beda negara, Bang. Oh iya, di sana UMR-nya berapa ya? Kalau di sana, kalau di sini 5 juta emang udah di atas UMR kan. Kalau di Apalagi sana di Inje. Iya, apalagi Kalau tapi Jakarta di sana mungkin beda lah ya 5 juta. beda. Itu pun untuk nilai mata uangnya itu kan juga tinggi gitu kan. Jadi Iya, kayak euro. satu botol minum aja di sini 3.000 di Ya sana. satu Coca-Cola ya 1 euro. 1 1 euro. euro kan. 1 euro berarti 17.000. Padahal kalau di sini cuma 3.000. Kita bisa dapat yang segini pun 1 liter. Iya, 17.000. 1 liter Udah 17.000. kok gitu. Iya, bener. Ya. Tergantung belinya di mana nggak Tergantung sih? belinya. Kalau belinya di grosir kayak Aldi gitu ya lebih murah. Oh Di iya. Irlandia ada grosir. Ada. Oh, ada. Malah Emang lebih namanya- banyak. Malah lebih banyak di Indo. Kalau di sana di luar mau itu Irlandia atau UK, kalau kita mau belanja bulanan atau mingguan kayak banyak itu tempat-tempatnya. Ibaratnya mereka punya Indomaret yang gede. Tapi Indomaret mereka punya Asia King yang gede dan banyak. Gitu deh. BTW, Ara sama juga jala uang jajannya? Sama sih. Tapi sini si orang ini. Tapi Irlandia pakai euro tadi, nggak pakai pounds Iya. lagi? Enggak. Karena Brexit tuh. Oh iya. Kan Oh, udah bukan UK doang republik pakai. sendiri Irlandia. Oh, iya. Berarti cuman pounds cuman. Pounds. Kalau Karut tadi di Irlandia 300 euro tadi untuk jalan-jalan lah, untuk Nggak kehidupan jalan-jalan sehari-hari lah gitu ya. Untuk biaya hidup dulu ya, Biaya hidup sebelum dulu. jalan-jalan ya. Makanya stok Indomie lah. Mana ada di sana? Nggak ada Indonesia. Ada. Ada. Oh, iya, maksudnya Dari maksudnya Asian malah market, banyak. tapi satu Indomie itu 1 euro. Ah, itu tadi. Satu Indomie 17.000. 17.000. Bisa mukbang. Satu dus pun Tapi- tambah Iya. 17.000 lagi. Indomie somehow terkenal loh di UK sendiri. Kayak aku punya teman kos terus kayak nawarin, malam ini mau makan mie aja nggak? Kami pada oke. Terus aku bantuin dia masak, Indomie. Fix. Kita ke sana jual Indomie. Ya. Distributor. Iya, besar. Kita belinya di Indonesia, Iya, kita jual ke bawa sana. ke sana gitu ya. Iya. Ya itu ekspor dong, ada pajaknya. Iya juga sih. Ya sama aja ya, pantas lah mahal ya di sana ya. Tapi sama tadi kan Rah, jajan di sana. Apanya? Jajan aku dan Sebulan. Kak. Bukan ya uang saku lah, bukan uang jajan. Uang saku. Sama sih, tapi bedanya aku dapat kos yang murah. Oh, kenapa gitu? Dia pandai milih. Itu mungkin. Itu karena Kalau PPI? Enggak. Oh, enggak sama PPI? Enggak. Oh, enggak. Kalau kami untuk first year sebenarnya apalagi international student itu udah punya akomodasi sendiri di University of Leicester udah Oh, provide. dikasih kos-kosan sama kampusnya. Apa sih? Bukan Asrama? ngasih sih, tapi kayak provide memang satu desa yang khusus mahasiswa University of Leicester. Oh. Jadi meskipun aku di situ di kota Leicester, ibaratnya kami butuh 15 menit untuk ke kampus. Ada desa namanya Oadby, kami semua tinggal di situ. Oadby. Oadby. Nah, jadi ada satu desa, jadi kayak satu komplek lah. Satu komplek itu isinya mahasiswa Sama semua. kebun lada? Hah? Sama kebun lada. Gedean kebun lada sih. Gedean kebun lada. Ya kali satu kebun lada itu Kebun lada itu isinya biasa. mahasiswa satu universitas doang kan sedikit gitu. Nah itu untuk biaya akomodasinya Aku kebetulan dapat yang 900 pound. 900 pound. Lebih mahal nggak sih itu jadinya? Iya, Lebih 1 mahal. pound lebih mahal harusnya Lebih daripada mahal. euro. 18.000 Tapi tadi kan? kemarin aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku di refund. Jadi kayak bayarnya ternyata cuma 650 per minggu. Per minggu. Per minggu, sorry, Per per bulan. satu term.
Satu term. Tadi 600. Karut Kalau berapa? aku 800 euro sebulan. Nah, Sebulan? 800 sebulan. Aku 650 3 bulan. 150. 650 3 bulan. Kok bisa Orang dalam. iyalah benar kan orang dalam dari universitas dari Leicesternya kan memang dikasih Tapi dari- mereka nawarin banyak akomodasi. Oh, Yang sesuai aku ngambil pilihan. yang paling murah, yang memang gedungnya kayak penjara, tapi kayak cantik lah. Yang penting Nyaman. jalan-jalannya ada uangnya. Iya deh. Bisa jadi marbot masjid nggak di sana? Marbot masjid. Dapat masjid apa? Astagfirullahaladzim. Muslim padahal. Loh, biasanya orang-orang kalau nggak tahu ada yang bilang kayak udah kalau nggak tahu tinggal di mana jadi marbot masjid aja yang bersih-bersihkan Oh, masjid. iya, yang iya. jadi itu loh. Musafir Gitu konteksnya tapi di masjid kita Di sana- bersihkan. di Kalau sana- gereja kan banyak di sana ya. Jadi Di sana masjid dikit sih. marbot gereja setahu nggak ada. I'm sorry. tapi beda aja agamanya gitu. Sedikit menjadi sana. Di sana di Leicester sendiri dikit sih, karena kalau di London banyak, atau di kemarin aku ke Oxford juga banyak masjid, tapi kalau di Leicester sendiri dikit. Jadi kalau misalnya lagi ngomong-ngomong gitu ternyata Allahu Akbar gitu. Aku nggak pernah denger azan di sana. Astagfirullahaladzim. Ya Karena iyalah. Ya. Ya karena kan sana minoritas nggak sih ya? Iya. Islam Muslim Minoritas tapi sebenarnya banyak. banyak. Teman-temanku banyak yang Muslim. Nanti karena gara-gara kalian di satu lingkungan. Iya. Mungkin karena di lingkunganku di Outby sendiri masjidnya cuman satu, dan itu khusus cowok. Jadi cewek nggak boleh sholat di masjid. Memang nggak disediain aja. Boleh, tapi kayak kebetulan aku dapet tempat yang nggak nyediain untuk cewek. Kayak cewek. telekungnya gitu ya atau apa aja gitu. Sebenarnya kan sholat nggak mesti pakai telekung juga. Nggak mesti Cuman- penting nutup gitu kan. Iya, cuman kan di sana mungkin mikirnya perempuan nggak perlu ke masjid untuk sholat. Bisa di Ya di rumah sholat. Nggak pernah tempat sholat di rumah tinggalnya ya. masing-masing. Ah, iya. 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 Nah kalau berarti kan itu tadi ada nyisihin duit untuk apa tadi namanya kebutuhan. Kebutuhan. Kemudian ada juga Kebutuhan. jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah jalan-jalannya kira-kira kemana aja tuh? Ini sih yang sebenarnya ditunggu-tunggu. Enggak, tapi Dari tadi. sebelumnya aku mau nanya juga. Kakak ini pernah ke gereja di Inggris nggak? Alah, aku kira kesana juga. Di Malah Irlandia bukan di Inggris. Malah aku yang pernah. Ikut itu juga. Enggak lah. sekte? Enggak Oh, lah. enggak. Nyanyi. Kayak enggak lah. Sama nggak kira-kira gereja di Indonesia sama di Aku nggak pernah masuk gereja di di Indonesia nggak pernah malah. di sana memang katedral jadi objek wisata juga. Iya. Oh, iya iya iya. Oh, kalau pertanyaannya pernah masuk gereja ya pernah. Ibadah sekalian. Oh ibadah. Emang beda nggak? Kalau masuk gerejanya pernah? Kalau masuk gerejanya aja pernah. Untuk ibadah harus jadi komunitas dulu nggak sih baru bisa? Atau Enggak sih, enggak? boleh masuk ke sekali. Oh. Masa sok tahu agama orang. Tapi Bahaya soalnya. Tapi di tempatku gitu, nggak, entah mungkin aku nggak tahu ya. Jadi kayak channel untuk bisa kayak beneran beribadah gitu ya biasanya harus masuk society Christian dulu. Dibaptis dulu. Nggak Nggak usah. kayak di katedral di dekat kampusku rata-rata yang di situ ya orang-orang yang udah masuk society. Society itu kayak Kayak apa? kayak apa ya? UKM, iya, saya UKM Organisasi gitu. organisasi deh Iya, pokoknya gitu. Oh, iya, Christian organization. Oke, tadi lanjut ke pertanyaan abang tadi yang Jalan-jalan. ini jalan-jalannya. Misalnya Oh. gitu jalan. Itu yang ditunggu-tunggu. Kakak ini kan sisa 5 juta kan. Kalau ini masih banyak sisanya nih. paling kalau jalan-jalan ke kota lain. Iya ke kota lain nggak bisa kemana-mana Iya. karena visanya terbatas. Di negara Iyalah, kalau kota lain aja kan udah cukup ini sih cukup memberikan pengalaman yang Iya sih, bagus. iya sih. Nah itu contohnya kemana aja gitu tempat-tempatnya yang paling bagus. yo. Nggak apa-apa sih kan ceritain aja nggak apa-apa. Kan jalan-jalan. Dinikmati. Kalau aku kan di University of Limerick, kotanya sendiri namanya Limerick. Terus aku pernah ke Galway. 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 Oke. Galway. Pernah denger lagunya Ed Sheeran, Galway Girl? Oh ya. Na 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 na. Ya, Ya udah. Galway. Pokoknya katanya Galway. Galway. Biasanya Perempuannya kayak yang di lagu itu. ya. Oh gitu. Nggak, soalnya nggak relate semua lagunya kan. Iya ya. Biasanya kalau di Irlandia sih objek wisatanya kalau nggak kastil, Kastil. tempat wisata kayak di Indonesia juga gunung apa segala macem. Kalau enggak ya ke city centernya. City Center. Pusat kota. Ya. Itu di Masih kastil tuh kayak candi lah di sini. Iya. Juga.
Iya. Oh Iya, tapi kastilnya banyak. Jadi Hampir kayak ya? enggak. Oh, kira banyak vampir tadi. Kastilnya banyak, tapi kalau ya kemana-mana yang dilihat ya kastil. Kayak bosen. Boleh masuk ke dalam? sih. Boleh. Tapi Jadi kalau mau kadang beda juga bayarnya. itu tempat wisatanya gitu ya, maksudnya banyak kastil gitu. Jadi kalau kemana-mana ke ya kemarin pernah ke Cork, ya ke kastil juga, kemana gitu, ya ke kastil lagi. Kastil. Stadion sepak bola nggak ada? Aku pernah nonton match tapi nggak sepak bola, rugby. Oh, rugby. Rugby yang football itu Iya, nggak kalau yang- di bahasa Amerikanya, Ya, American football yang American lari-lari itu. football itu rugby. Berarti kalau guys, kemana kita malam ini ya? Kastil guys. Kastil gas. Enggak sih. Mungkin orang-orang di Bali sana atau yang punya candi-candi sana, candi gas. Kita cuman di Binjai mana nih kafe mana nih yang bisa digas? Sampai 19. Kafe mana yang bisa digas? Anjir. Orang sana kastil gas. Kalau ada duit di Binjai sekarang udah bisa ke Starbucks. Oh iya, milenial. Iya, Ini pun ada biji milenial. Biji Binjai milenial. milenial juga udah ada. Atau kalau misalnya mau makannya lebih mewah ke ini McD ya kan. Kalau udah bisa sekarang. Starbucks. Orang sana kalau Starbucks tuh biasa aja. Aku tiap hari di kampus ada Starbucks. Dikasih gratis. Enggak lah. Kira gratis tadi. Itu kalau dibandingin Starbucks di sana kalau misalnya di Rasanya beda nggak? Iya. Beda. Disesuaikan sama lidahnya ya berarti. Nggak tahu tapi beda aja. Kayak Enak mana? enakan sana. Enak sana. Iya. Karena kan kopinya asli. Oh, Enggak di sini sih. palsu. Pakai kopi luwak. Yang Mungkin sasetan dari- tapi di apa-apain. Dari serve-nya kali ya. Sama cuaca mungkin juga mempengaruhi. Nanti kita Mungkin. merusak itu lagi. Makanan? Makannya enakan sini pasti. Makan apa nih yang di Iya, Starbucks atau yang enggak lah makanan. Ya Oh. biasa kalian makan lah gitu yang kalian beli di yang sana, gitu. Lidah kalian yang cocok nggak? dimasak, yang dibeli atau Iya. gimana gitu yang Lidah sering kalian makan. cocok nggak? di sana makanannya agak bland sih. Belan sih gitu. Itu hambar. 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 Ada rasa. Sini kan banyak bumbunya. Tapi aku Iya. dapatnya karena di Leicester banyak orang India, jadi bumbunya ya bumbu-bumbu India gitu. orang Leicester yang orang India yang di Leicester tuh masaknya pakai gini kan? Enggak. Oh enggak gitu. Enggak. Aku nonton di YouTube gitu. Banyak Oh ada. Enggak. Tapi UK sama Irlandia sendiri mereka itu benar-benar merhatiin makanan enggak sih? Iya. Restoran itu harus punya sertifikat. Halal. Enggak, Enggak juga. sertifikat kayak untuk masak harus ada sertifikat kesehatannya dan lain-lain. ijazah nggak perlu kan? Kokinya butuh ijazah gitu. Enggak butuh. Enggak perlu Terus- lulusan tata boga kok. Tiap makanan itu harus disediain informasi kayak vegan atau alergi. alergi. Islami Maksudnya? Enggak. ya kan misalnya ada porknya gitu kan nggak bisa kan? Oh, malah kalau di sana tuh kayak terbalik di sini nggak perlu nunjukin gimana ya bilangnya. Kalau di sini restoran pasti kita kalau nggak ada tanda babinya berarti halal. Nah di sana kalau nggak Nggak ada ada tanda halal. halalnya Berarti babi. Udah jelas. berarti ada babi. Oh iya. Udah jelas gitu ya. Ya, jadi kayak keterbalikan dan semua di sini. Kalau Ara sebagai muslim milih-milih Apakah milih-milih makanan? Aku lebih milih makanan yang nggak ada babinya aja udah. Iya sih. benar. Benar sih. Tapi di sana lumayan banyak juga sih makanan halal. Ada namanya Nando's. Iya, karena tadi kan juga banyak ininya kan orang-orang Jadi internasionalnya. di UK itu ada kayak toko ayam yang terkenal namanya Nando's. Nando's itu paling enak dan itu Franchise? halal. Franchise. Di sini juga. Di Irlandia juga ada. Di sini belum. Itu maksudnya ayam ini ya, maksudnya ayam beku gitu. Kenapa ayam mati? Ayamnya sudah mati dong, hei. Sorry. Kayak KFC ya. Oh, kayak KFC gitu. Udah dimasak. Kayak ibaratnya ayam geprek. Oh. Di sini kan ayam geprek udah ada franchise-nya gitu kan. Nah, di sana ada ayam yang memang bumbu. Itu halal mereka. Kan ayam. Halal. Iya, ada kan? bumbunya juga tapi misalnya kayak Iya. minyak babi gitu atau apa Di ya. UK nggak susah sih sebenarnya nemuin restoran halal. Gampang aja gitu ya. Iya. Apalagi kalau udah daerah-daerah kampus kan yang kampus internasional gitu, pasti kan banyak Malah juga. di kampus nggak banyak. Oh, malah kampusnya nggak banyak. Jadi harus ke city center baru nemu yang banyak. Jadi lebih bagus masak sendiri gitu lah ya kalau misalnya pengen bener-bener jamin halal. Atau nggak usah makan daging-dagingan aja, Iya, makan roti. benar. Oh, di sana ada nasi. Ada. 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 Tapi nggak sering lah orang makan nasi di sana. Harus sama sih. Sering Jadi aja. makanan pokok juga. Kadang-kadang iya Kadang-kadang. karena di sana
ya balik lagi banyak orang India, Pakistan. Jadi kayak kadang-kadang masaknya makannya pakai nasi biryani. Oh, yang panjang-panjang tuh. Fearless nasi ya. Brave. Nasinya Kadang- fearless. Anjir. Tapi nggak sepokok di Indonesia lah, yang ibaratnya kalau nggak makan nasi nggak makan. Nah, kalau nggak makan nasi nggak makan, Kalau di wajib. Oh, ya. Jadi kalau makan ayam aja kenyang lah ya. Makan ayam aja di sana. Ah, enggak lah, makan yang lain juga. Ayamnya pakai nasi atau pakai roti? Tapi aku di sana nggak pernah pakai roti sih, kadang pakai Cocok nggak roti sih? yang soda. Cocok. Masa ya? Oh, Aku lupa roti apa. iya kalau makan hotdog atau burger ya ayam itu cocok sih. Kayak pizza kan itu roti sebenarnya. Papeda ada papeda. Ada ya papeda. Nggak tahu ada orang Papua kan tentang ke sana. Papeda nih, nah. Aku nggak tahu bahasa Papua, sorry. Berarti untuk kegiatan non akademiknya seperti itulah ya. Banyak jalan-jalan atau Tapi- refreshing. Di UK sendiri untuk kegiatan kayak volunteer juga banyak Banyak. sih. Temen aku ada yang volunteer jadi kayak asisten di museum. Oh, jaga museum. Terus Malam-malam hidup. Enggak Oh, juga. enggak. Sorry. Nggak Ke framing film. Oh, enggak malam-malam, Nggak tiap hari hidup. malam-malam. Nggak gitu. Oh. Terus kayak di sana tuh banyak charity shop kan. Kayak charity shop itu kayak thrift shop, tapi yang memang ada tokonya. Kenapa sih orang nggak bilang monja aja? Susah kali sih. Ya tapi orang sana nggak mungkin bilang monja sih. Gak usah kan orang sana. Orang Aku di sini orang aja. Indonesia aja nggak tahu monja. Yang tahu cuman kita. Oh iya sih. Iya bener. Iya, Monja tuh daerah Medan dan sekitarnya Iya. aja. Enggak pun. Iya. Medan pun kau dulu kadang nggak tahu juga. Nggak tahu Monja orang tuh. Iya, Oh. taunya nggak pernah ke Pekanbaran bersama Enggak ya. pun. Taunya thrift shop ya. Oh, Taunya thrift shop. thrift. Aduh, thrift shop, Dan- thrift shop. Kita nggak tahu thrift shop apa, rupanya Monja, wala gitu. Sebelumnya aku juga bingung, Iya kan? kok keren kali ya. Rupanya pakaian bekas. Ini kan Monja anjir. Iya, sebenarnya memang orang ke thrift shop ini FYI aja lah ya. Iya. Sebenarnya untuk pakaian-pakaian thrift shop itu banyak cari di Monja. Baru Pakai nanti lah, mereka dicuci lagi sama pakai mereka, lah. baru nanti di-upload lagi. Di upgrade ya. Iya, gitu lah. TMI aja ya, ini thrift shop. Nah, Dari tuh, sana. Iya. Wih, Ini juga di UK. Inilah. Ini maju dari mana di nih? UK thrift shopnya Udah jelas itu namanya. Satsara. Orang awak. Oh, gila, Padang asli. Iya ada nih Madein Bukit Tinggi. di sana thrift shopnya bukan kayak orang udah selesai pakai. Bang, 10.003 enggak gitu? Enggak ya. Enggak. Oh enggak, ser. Di sana Tri. di sana di sana Oh, gini. di sana tuh nyebutnya charity shop. Jadi orang-orang yang udah nggak pakai baju udah maksudnya udah di sana nggak bebas telanjang sih setahuku. Iya kan? jadi kayak yang udah nggak pakai lagi mereka sumbangin ke charity shop, nanti charity shop yang ngelola, terus penghasilannya mereka sumbangin lagi. Misalnya yang terkenal itu ada namanya Cancer Research. Oh, untuk Jadi penghasilannya iya untuk research cancer. Oh iya. Semua rata-rata kayak gitu, pasti ada tujuan akhirnya. Dan Tapi di itu ada juga nggak yang gratis? apanya? Ya apa? Thrift shop, mana tahu yang orang nyari di thrift shop juga memang orang yang kurang berada kan? Oh, Itu ada dikasih kan gitu kayak Oh, baju nggak ada baju kan? Misalnya gelandangan homeless di sana. acara-acara volunteer gitu Nah, ya. volunteer. ada gitu. juga aku kemarin sempat bantuin teman-temanku. Jadi di sana volunteer nggak harus kita beneran kayak ada aktivitas dan lain-lain. Kemarin Tengok-tengok aja? kampus enggak. Oh, enggak juga. Kemarin kampusku ada nyediain acara volunteer. Kita tuh Act for Homeless. Jadi di situ ada nama program namanya Shoebox. Jadi kita di Shoebox itu naruh berbagai macam barang-barang. Mau barang baru, mau baju, mau toiletries, itu terserah, kita taruh aja di Shoebox itu, terus nanti tinggal drop aja di kampus biar kampus yang ngasihin ke homeless. Ara bawa? Ara ngasih? Ara yang ngasih sesuatu? Bantu dokumentasi. Oh, dokumentasi aja. Aku kira ada barang-barang Tapi- tertentu Indomie gitu. Ditaruh enggak ya? Ara sendiri kemana aja? Di Aku? sana, ya. Ya keliling-keliling UK lah, paling kayak Manchester, Liverpool, Manchester, Liverpool. London pasti, London. terus Birmingham, Kota yang paling bagus di sana apa? Oxford sih. Oxford. Sini juga ada Oxford. Tapi di sini les ya. Belajar mobil. Di sini pun ada lesnya, ada les mobil. Les bahasa Inggris. Itu kalau Les di bahasa orang itu nggak minta hak cipta ya, Oxford sana. Itulah harusnya. Harus pakai, Kita pakai laporin aja di sana, sini. iya.
Nah, itu tadi udah kegiatan Iya, sehari-hari kegiatan di sehari-hari. luar negeri di sananya. Mungkin aku boleh ngasih tahu juga kalau boleh di sana banget. tuh Iya. di sana ya itu tadi kami nggak cuman belajar dan nggak cuman jalan-jalan, dari IISMA sendiri ada ngasih kami tugas. Oh, ada tugas dari Iya, jadi kayak aku kebetulan kepilih lah jadi student representative. Oh, Itu kayak ketua rombongan gitu deh. Kayak ketua rombongan. kelasnya gitu nggak? iya, kayak mama bebeknya lah ya. Kayak komting. Iya, Oh, komting. Kayak kesampaian komting di itu. Aku Oh, komting juga di sini. aku juga komting di kampus. Iya, di Oh, kelas di gila. komting. Jadi kayak jadi di sana kayak aku harus ngerjain progress report, kayak ngasih tahu perkembangan kami selama di sini per minggu. Terus juga kami disuruh ngerjain challenge namanya Sumpah Pemuda Challenge. Yang tadi itu kan. Yang disuruh buat acara yang mempromosikan Indonesia. Kalau dari Laser sendiri kami kayak masak-masak, Masak Indonesia. makanan Indonesia. Terus kayak ngundang teman-teman kami, ngundang PPI juga. Bumbu-bumbunya gampang gak didapet? Gampang sih, di Leicester sendiri banyak Oh, iya. Asian market. Kan udah ada namanya ini apa perdagangan antar Iya, negara. kalau dulu kan harus dijajah dulu kan. Baru dapat. Kalau dulu mau dapat harus dijaga dulu. Harus dijajah dulu Ya, kan. udah modern. Mau nyari kunyit, mau nyari jahe kan susah. Terus juga pulang dari sana kami ada disuruh isi namanya Spada Dikti. Spada itu kayak Sepada gitu. Jadi gimana? jadi kayak itu kayak open diharapkan bakal jadi open resource untuk pendidikan di sana. Jadi kayak materi-materi di sana reflection itu harus kita isi pada diktinya biar nanti diharapkan orang-orang yang nggak ke luar negeri atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang belum kesempatan ke luar negeri bisa akses materi yang kami dapat dari sana. Keren ya. Kalau kakak sendiri ada tugas dari ISMA nggak di Irlandia? Sama dong. Sama juga. Oh, kukira kita tadi lain-lain tiap negara gitu. Yang Hari Sumpah Pemudanya gimana? Kalau di tanggal sana? 28 dilaksanakan. Iya, Pas tanggal 28. Apa yang dibuat untuk yang perwakilan di Irlandia tadi? Acaranya? Kita buat acara. Itu konsep masing-masing rombongan atau Iya, benar. oh ya masing-masing. sesuai, Tergantung rombongan. Dan Tergantung sesuai budget masing-masing juga. Kita buat Karena bagiannya kan 5 juta per orang. kita buat makanan Indonesia sama ada acara gitu, dan ya kita susun acaranya nyanyi gitu. Pakai bahasa Indonesia. Iya, terus kita ajarin mereka bahasa Indonesia juga. Lagu Indonesianya lagu apa yang diambil? Banyak sih. Tulus. Yang ini lagu Noah Noah yang mana? yang ditranslate ke Jepang itu. Oh. Dan mungkin bila nanti. Nanti kalau enggak. Enggak ada ya? Oh enggak. Lagu daerah sih biasanya. Oh, Lagu daerah. Iya. Bukan band-band konvensional. Lagu wajib satu Indonesia Raya? lagi lagunya Afgan. Enggak, kita nggak ada buat. Enggak boleh pakai Indonesia Raya. Tiba-tiba kan Indonesia Raya ngibarkan bendera kan, apa Kok ini? takut gitu ya? Lu kok datang polisi-polisi Irlandia ini? Tak kira lagu ini masuk nggak kak yang matematika ilmu Itu yang menyenangkan yang takut belajar. Matematika. Kayaknya sih Tanah Airku, terus lagunya Afgan yang Panah Asmara, terus ada yang main biola, lagu apa ya? Ini alat musik Indonesia kayak angklung? Iya. Ya kan nggak ada yang bawa. Oh iya. Ada yang bisa nggak? Nggak tahu Nggak juga. tahu Oh jadi itu acaranya dia ikut sama teman-teman yang lain satu universitas atau ini aja sekitar akomodasinya aja gitu. Kan dibuatnya di dalam kampus juga ada kayak fancy dining gitu, kayak restoran. Terus dibuat di situ. Terus satu mahasiswa ISMA boleh ngundang satu orang. Satu orang dari luar gitu. Ya, terserah mau ngundang siapa temennya gitu. Diadakan di kampus lah gitu ya. Iya, diadakan di kampus. Terus UL sendiri punya ambassador. Ambassador. Iya, ambassador UL. Ambassador dan kira-kira ada beberapa ambassador juga yang datang. Kakak ada nyanyi nggak? Iya, aku nyanyi. Nyanyinya pribadi atau rame-rame? Iya. Grup sih. Grup. Oh, jadi nggak cakep. Jadi kayak bener-bener Iya. happy gitu lah ya nyanyi. Lagu happy, santai. Tanggal 28 tuh apa? 28 apa nih? Masih ingat orang nih. 28 Oktober. Kamis. Beda sama 28 Desember. Dari ISMA sih nggak harus bikin gimana ya bilangnya. Dari ISMA nggak harus netapin kita harus buat pas-pasan Pasti 28 enggak. Mereka kasih range
Jadi kayak aku kemarin ngerjainnya di tanggal 6 November. Oh, 6 November karena baru sempat tanggal segitu gitu ya. Iya. Jadi mereka tahulah apa itu Sumpah Pemuda. Orang Enggak tuh juga sih. orang tuh ngebaca Sumpah Pemuda kayak mana sih? Enggak sih. Sumpah Pemio. Jadi- Nggak dibacain. Nggak dibacain. Jadi tiap rombongan itu kan kayak aku University of Leicester 10, Limerick ada 30. Jadi kayak mereka targetnya yang pasti beda lah antara yang iya. cuma 10 orang sama 30 orang. Apa sih yang diharapkan dari orang Indonesia yang terbaik? Aduh. Banyak lah yang diharapkan. Banyak. Nah, orang-orang terbaik 1000 orang. Jadi kayak 10 orang orang yang- disuruh buat acara sebesar yang Limerick Iya, mungkin nggak sanggup. iya, Jadi beda. kami buatnya yang kecil-kecil aja, diakomodasi, terus ngundang teman-teman. Cuman makan-makan aja sih. Oh, Ada lagi yang University of Birmingham cuma 2 orang. Jadi orang tuh 2 pada orang. Iya, cuman masak-masak diakomodasi aja. Oh, aku kira orang tuh buat ya kita main permainan Indonesia patok lele. Tatap-tatapan gini. Aduh, ya. Main patok lele. Disuruh bikin hari Sumpah Main Pemuda. engklek. Ya. Lagi cuma main-main gitu doang. Di kami juga ada bikin kayak pengenalan congklak. Aku kemarin bawa congklak sih. Jadi kayak ngenalin congklak itu gimana cara mainnya gitu. Oh, ya, berarti beda-beda ya dia setiap itu ya. Beda-beda tiap Tiap apa namanya? Awardee. Tiap kampus. Awardee. Tiap kampus, tiap kampusnya. Kampus Oh, berbeda kan. hmm. Enggak di UK ya. Berarti kalau mereka tahu dari mana itu asal muasalnya Sumpah Pemuda, Iya. mungkin mereka akan bergerak hatinya gitu ya. Untuk pindah warga negara. Indonesia nggak ada yang bawa bambu runcing. Ush, Nggak ada yang bawa bambu runcing, nggak ada. untuk kamu. Tahu kan? properti. Properti lah. Act out. Udah ketangkap duluan di sini juga sih. Ya, tapi orang telanjang di sana kan boleh. Ya boleh lah kalau mau mandi telanjang, ya kan nggak usah telanjang. Telanjang bebas di jalan. Enggak lah. Ya, enggak. Ya enggak Oh ya, lah. nggak bebas Amerika ya, beda ya. Enggak juga. Beda. Ya Amerika juga enggak. Mereka ya pasti punya manner dan Ya namanya bebas, cuman ya ngotak juga lah bang. Gitu. Oh, ya. di klub juga pasti nggak boleh. Heeh. Ada nggak hari-hari besar selama kalian di sana yang kalian rayakan juga? Hari besar sana? Aku ada. Apa tuh? Natal. Ya, Natal itu kayak satu dunia juga, soalnya khusus di sana gitu. Oh, kalau khusus di sana aku ada mungkin sebenarnya seluruh dunia sih Diwali, tapi Diwali di Leicester tuh besar banget karena memang mayoritasnya India. Terus ngerayain 100 tahun University of Leicester. Oh, itu Jadi ngapain? ya di situ kayak kami, jadi kampusku tuh kayak buka exhibition soalnya kampus kami itu museum, jadi didatangin semua orang terus Terbuka semua untuk umum ya? terbuka untuk umum. Jadi tiap fakultas juga nyediain exhibitionnya. Kayak misalnya kemarin kriminologi nyediain exhibition crime scene. Jadi kita seolah-olah Buat drama. berada di apa sih namanya lokasi berada di TKP. Tapi mereka buatnya yang child family friendly. Jadi yang anak-anak juga bisa nonton. ikutan. Ya, ya. Kayak misalnya mereka itu bikin crime scene-nya siapa yang mencuri biskuitku gitu-gitu. Jadi anak-anaknya ikut Riddle. anak-anak Iya, juga riddle. ikut nyelesain riddle-nya gitu-gitu exhibition Nah, anak sih. sana hebat ya, udah bisa bahasa Inggris. Bisa. Dari kecil. Kok bisa ya? Iya, kok bisa ya? Kok bisa ya? Anak-anak di sini susah memang. Oke. Itulah tadilah kegiatan di sana. Kemudian gimana sih persiapan untuk pulangnya? Apa-apa aja yang dilakukan? Iya, selama kalian di sana kan pasti Banyak kenangan. ada kenangan. Pasti berat itu. Kebetulan kita berdua packingnya juga hari Hari H. pulang ya. Kalian samaan pulang ya harinya? Nyampe Beda di satu hari. beda 1 hari. Beda 1 hari. Tapi pulang dari Jakarta ke Medannya sama. Oh, ketemuannya sama di Jakarta Di ya? Jakarta. Yang kalian di karantina sama. Kandinya beda juga. Tapi beda. sama-sama Wisma Atlet cuman beda tempat. Oh iya. Oke lah. Apanya tuh nih, Pak? Waktu mau Waktu pulang. Mungkin kalau dari aku karena kemarin kami pulangnya mepet-mepet deadline esai. Jadi di akhir-akhir itu lebih sibuknya nyesain esai. Jadi packingnya di hari H. Hari H tuh bukan hari H kayak 3 atau 4 jam sebelum pulang gitu aku packing. Terus kebetulan unfortunately tuh kayak di waktu deket-deket pulang tiba-tiba Odbi tuh semuanya pada kena COVID. Jadi kami mau bikin farewell party juga susah. Gak Jadi bisa ya.
Aku udah sempat prepare kayak mau masak. Aku udah masak nasi goreng banyak, udah masak ayam banyak gitu, maksudnya biar mereka semua datang bikin party dan segala macam. Waktu aku hubungin pada nggak bisa, soalnya pada kena COVID. Omikron menyebar. Omikron. Kalau Kak Arut Gitu. sendiri untuk acara entah bikin ada farewell party gitu di sebelumnya untuk sebelum pulang? Enggak ada buat party sih, cuman aku Sedih-sedihan. Ya sebisa mungkin ketemu dengan teman-teman semua teman-teman iya. yang aku buat di sana, Bener-bener. terus Iya, have iya. coffee meet, hot chocolate meet. Itu kalian kontak lah berarti sama Iya. orang-orang barat sana. Ya. Iya, bener-bener. Bener. Iyalah, bener lah. Kalian kan pulang deadline kan itu peralatan kamar ada diambilin nggak? Oh, Nggak tahu kan? nggak ada juga yang bisa dibawa. Nggak bisa dibawa. Tapi malah kita banyak ninggalin barang kita di sana. Gitu. Oh, Karena keberatan gitu ya. jejak ya? Karena keberatan. Oh, Iya, karena ukuran jejak tadi. Keberatan. Jadi- Entah kan bawa oleh-oleh. Oh iya. Jadi kayak Orangnya beli oleh-oleh di Medan juga. Ketahuan. kayak waktu packing kayak milih-milih mana baju yang bisa ditinggal, mana baju yang bisa dibawa. gitu. Oh Kayak iya iya. kayak dikasih coat-coat trips. tebal kan nggak perlu di sini. Sisanya kasih Jadi- 3 trips shop. Tinggal Iya. kalau Iya, kami iya. sistemnya tinggal ditinggalin aja di kamar tapi dibuat rapi lah. Terus nanti dari pihak akomodasi yang ngangkut, Tahu terus lah itu mereka mereka tahu. yang Ya, ngurus. Ya dibakar harus. Enggak lah. Kan tadi kan untuk apa tadi dibagi untuk acara charity gitu kan. Kayak Nah. terus harus PCR juga. Oh PCR juga. Wajib. Itu mahal nggak di sana? 75 pound. Aku Di sini? 65. Kurang 65 Di sini euro. ratusan ribu juga sih. Enggak, di sana 75 udah sampai 1 1 juta. juta itu 70. Lebih. Di sini? Di sini 900. Iya kan? Sekarang udah Iya turun sih, sih sekarang udah 200-an. Turun. Oh. Oke, nah terakhir lah untuk pesannya singkat aja untuk gimana sih pengalaman di sana? Iya hikmah yang kalian Iya, dapatkan hikmah. apa aja yang kalian dapatkan di sana tuh? Hikmah di sana apa ya? Apa Mungkin ya? Tahu. kalau di sana Menemukan ya jati diri entah apa iya, gitu. mungkin itu sih Oh. kayak kita kan udah bebas nih 3 bulan. Oh udah bebas. 3 Udah bulan. kayak kemana-mana bisa sendiri dan segala macam. Jadi kayak jadi momen yang pas untuk kita nemuin jati Jati diri. diri. Jadi kayak kita cocoknya di mana. Apalagi aku biasanya ini kan tinggal sama keluarga yang cukup strict, kayak nongki aja izinnya harus 2 hari sebelum nongki gitu. Kalau di sana ya kalau mau nongki sama temen, kesini yuk kuy gas, gampang gitu kan. Jadi kayak dapetin circle yang beda-beda juga lebih gampang dibandingkan di sini. Jadi kayak udah nemu lah mana di mana kita cocoknya, kita harus behave kayak gimana, apa sifat yang harus kita tinggalkan, apa sifat yang harus kita kembangin. Itu dapatnya di sana sih kalau aku. Banyak pelajaran. Kalau dari Karut? Karut gimana? Sama sih. Sama Aku juga. juga ada something happened before I go to Ireland. Jadi Itu cinta. Enggak. Enggak, alah, kita enggak bahas itu cinta tadi. Betul. Hmm. Oke, udah mau habis juga. Jadi selama di Ireland itu aku apa ya? Kalau kalian ngomongnya muhasabah. Nggak apa-apa. Muasabah. Muasabah diri. Muasabah Ya. diri. Bahasa Ah. ya. Orang Kristen apa ya? Iya. Sahabat. Ya gitu deh, pokoknya mencari jati diri terus memperbaiki diri sendiri. Oh, perbaiki diri sendiri gitu lah. Di sana tuh Sekalian healing orang itu di sana. Benar-benar. di sana tuh orang-orangnya care banget sama well-being. Well-being itu kayak mentalitas orang. Jadi kayak ngomong nggak boleh sembarangan. Iya, benar-benar. Nggak boleh kepoan. Terus apalagi kalau misalnya dengerin orang curhat dan segala macam, kita nggak boleh judgmental di sana. Nggak boleh sembarang asumsi. Sehat ya. Sehat banget, makanya banget. kalau bisa balik dah gua. Iya, lebih sehat ya orang tuh ya. Kalau bisa- Aura positifnya muncul ya. Terbawa. Terbawa. Iya. Meskipun kita kayak nganggap seseorang itu buruk, kita nggak bilang itu ke orang itu gitu. Kita simpan untuk diri sendiri aja, nggak di-share kemana-mana. Itulah adab mereka di sana Ada gitu mereka ya. memang gitu. Memang care banget sama well-being orang Ya. yang kurang di sini. Gitu. Oke, mungkin bisa kita stop lah ya. Kalau nggak bisa, sebenarnya kita bisa banyak lagi yang kita Bisa bahas. banyak, Tapi benar. karena waktunya udah lama kan, kakak-kakak hebat ini juga ada urusan lagi kan setelah ini kayaknya. Mungkin masih teringat-ingat masa lalu di sana kan. Bisa ngomong Jadi- besok nih. Iya, bisa sebenarnya. Kalau Cuma kita karena ngomong terbatas. sampai besok. Ya begitu saja mungkin kali ini podcast bareng Kak Ara dan Kak Ruth. Kami berdua sebagai host. Siapa? Saya Arsya. Saya Jetrin. Kami Kami dari Talk About ya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me. I grew up in a place